Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk malam ini kita melanjutkan materi kajian kita 2 bulan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat, tapi kalau dicali-cali agak ragu. Ibu-ibu kamu di belakang lain masih takkan tahu. Lain tak dah. Masyaallah. 2 bulan yang lalu kita bahas adabul akli wasyurbi, adab makan dan minum. Masih ingat? Alhamdulillah. Ada beberapa poin petang yang kita bahas Bapak Ibu. Pertama, al-aklu minat ta'amit thayyibil halal. Makan, minum dari sumber dan berbentuk yang halal, baik dan halal. Kemudian as-sunnatu ayyabda al-kabir wal fadil bil akli qabla an-nas. Disunnahkan dimulai oleh orang yang lebih tua atau orang yang dituakan sebelum yang lain makan. Jadi kalau awak makan bajamba, maka dahulukan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Ini mama misalnya, kalau awak di komplek Pak RW misalnya kan, kalau di masjid dalam pengajian seperti ini ustadz yang didahulukan. Jadi kalau aduh Bapak Ibu misalnya tablik akbar kan, jangan sampai beko pas ustadz sedang berceramah, nan di belakang lah mulai mansu-ansu makanan kemuko kan. Ustadz disuruh mengecek, beliau makan di bawah sama-sama. Ustadz mencelagui, saya menceliak orang makan begitu kan. Ada itu tidak fair namanya itu. Sunnah dimulai oleh orang yang lebih tua atau orang yang dituakan dulu. Kemudian at-tasmiyatu 'ala at-ta'am wal akli mimma yali. Membaca doa ketika akan makan itu dan makan apa yang ada di dekat kita. Apa yang ada di dekat awak itulah jatah awak, itulah rezeki awak. Maka Bapak Ibu, ambo dulu waktu ketek-ketek Bapak Ibu duduk baselo, kalau ikut makan bajamba semua apa-apa tu sama orang-orang tua tu, itu pas duduk baselo ambil makanan tu Bapak Ibu ndak boleh, mohon maaf, ndak boleh lapeh pantat kau dari lantai. Menjangkau makanan tu kok sampai talapeh kau tiba di rumah kena berang. Ang bantu ada dia makan siang membuat malu sih. Kalau lah lapeh, mohon maaf, kalau lah lapeh pantat dari lantai itu kan lah jauh jangkauannya tu Pak. Lah jauh jangkauannya tu Bapak Ibu. Maka ndak boleh. Nah, itu makan apa yang di daki awak. Kemudian al-aklu wasyurbu bil yamin, makan dan minum dengan tangan kanan. Patang Allah itu kan Bapak Ibu. Allah Rasulnya nak.
Kemudian at-tanaffus inda syurbi kharijal ina, bernafas ketika minum itu di luar wadah. Jadi kalau awak minum pakai galeh misalnya ingin bernafas, maka bernafasnya di luar wadah. Dianjaan galeh awak dulu baru awak bernafas. Iko indah loh. Nampak banawi awak bambi air segaleh gadang banono sampai habis. Ndak berhenti-berhenti. Nah, banyak tuh yang seperti itu. Bila bernafasnya sedang minum tuh. Nah, yang iko masuk aja, yang dari siko keluar aja bacampul aja yang kadi minum sekali. Nah, luar biasa itu. Makanya Rasulullah saja bernafas beliau ketika minum itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali dalam hadis dari Anas itu. Kemudian man syariba fasunnatu ayyu'tiya man ala yaminih. Siapa yang minum maka sunnah baginya berbagi kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Itu sudah kemarin Pak. Alun. Allah Bu. Nah, berbagi kepada orang yang di sebelah kanan. Ya, siapapun yang ada di sebelah kanan. Maka Bapak Ibu, kalau kadudua makan bajamba tu, perlu mengatur strategi tampe dudua. Celik dulu di mawa kadudua kan. Lah ketujuh samba dewa duduk awak di situ. Kok disuruh-suruh geser deh kawan beko, maka gesernya ke arah kanan. Supaya awak bisa berbisik ke orang di sebelah kiri awak kan. Tapi kalau awak geser ke kiri, orang sebelah kanan tu nyobeko mau permakannya ke kanannya. Sehingga awak dah dapat jadinya tu. Gitulah kira-kira. Sunnahnya itu mau por ke sebelah kanan. Ada di hadis muttafaqun alaih Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian Bapak Ibu, as-sunnatu syurbu jalisan. Sunnahnya minum itu duduk. Minum gua apolai makan Pak Ibu. Kini dibuat bana standing party. Pesta makan tagak. Pesta makan tagak. Apalagi kalau lah pesta di gedung misalnya kan, undangan ribuan kok, ratusan bahkan ribuan orang yang diundang untuk menghadiri acara. Tapi apakah kursi bisa mencukupi mengakomodir orang-orang yang datang? Tidak cukup kursi itu Bapak Ibu. Nah akhirnya makan tagak lah kawan ke undangan-undangan. Banyak itu Pak Ibu, banyak. Mau sampaikan itu adalah upaya pendangkalan terhadap pengamalan ajaran agama kita, dan itu sangat berbahaya. Bako berbahaya Ustaz. Kalau itu acok dilakukan, maka hadis ini itu dianggap tidak sakral lagi. Hadis Rasulullah riwayat Muslim ini dianggap tidak sakral lagi. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jazara anis syurbi qa'iman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang minum berdiri. Hadis Muslim nomor 2025 itu. Di 2024 hadis sebelumnya Nabi sampaikan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum sambil berdiri, kata Rasulullah. Itu larangannya luar biasa, pakai nun taukid di situ Bapak Ibu. La yashrabanna, sehingga karena ada di situ muncul nun taukid untuk melarang, maka sebagian ulama mengatakan minum berdiri itu hukumnya haram. Minum berdiri itu hukumnya haram Bapak Ibu. Cuman karena ada kasus Nabi pernah minum tagak sekali waktu di Makkah, minum air Zam-Zam. Nabi pernah minum sekali dan itu diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Ali bin Abi Thalib bawa minuman kamu ke pintu. Nah, tagak beliau di pintu itu, lalu kemudian beliau minum tagak. Ali bin Abi Thalib disaksikan oleh sahabat. Lalu setelah beliau minum, apa kata Ali bin Abi Thalib? Innan nasa yakrahu ahaduhum ayyashraba wa huwa qa'im. Sungguh manusia itu dibenci apabila ia minum sambil berdiri. Wa inni, kata Ali, inni ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan, berbuat seperti yang barusan kamu lihat aku lakukan, kata Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Bahwa Ali bin Abi Thalib pernah melihat Nabi minum tagak.
Itulah yang dicontohkan oleh Ali waktu itu. Apa gunanya Ali mencontohkan? Supaya manusia tahu bahwa ternyata Nabi pernah minum tagak. Apa gunanya kasus itu? Untuk menurunkan derajat hukum yang awalnya tadi larangan bahkan sampai haram, turun menjadi makruh. Makanya keluarlah bahasa Ali, inna nasa ayyakrah, manusia itu dibenci, makruh. Jadi minum tagak itu hukumnya makruh. Makruh. Oh lain makruh, Ustaz, berarti tidak bahado. Makruh itu artinya dibenci. Jadi kalau kita minum tagak jo, berarti siap-siap untuk dibenci oleh Allah. Nah, kini ndak minum sedoh jo, makan tagak. Ibu-ibu amo pernah makan tagak kan, Bu? Lagi kan makannya tagak kan? Ya, Bu? Tagak kan? Iyo mah. Iyo kan? Iyon selah. Iyo. Awak makan tagak enggak, Pak? Iyo lah, Pak. Makan goreng, Pak. Ndak makan goreng sedo di pasar tuh celik lah tuh ha. Di muka orang menjual rambutan. Awak beli rambutan, awak coba enggak? Makan tagak duduk. Duduk tagak nah. Tagak itu. Tagak. Sudah beli rambutan, babalilo langsung yang di sebelahnya. Tagak duduk. Tagak. Sudah beli langsung, ada lo orang menjual jeruk di sebelahnya. Babalilo. Tagak duduk. Tagak banyak Bapak Ibu. Ndak ada sampai duduk Ustaz. Tahan selero tu. Ndak usah makan. Cari sampai duduk dulu. Kau kalau lah ada sampai duduk, kau kali makan rambutan tu kau habis 2 kilo sekali duduk, habis lah makanlah. Menceret sudah itu tanggung surang kan. Nah, jadi boleh minum berdiri itu atau makan mungkin barangkali setelah itu, tapi hukumnya makruh. Lanjut. Adamul akli wasyurbi fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Tidak boleh makan minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kiranya Bapak Ibu, sakayo apapun awak bali galeh dari ame, piring dari ame, ndak boleh makan je itu kiranya Bapak. Ndak boleh makan je itu doh. Bahkan tidak boleh Ustaz. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La talbasul harira wal dibaj wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Janganlah kamu minum yang bagian itu, wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, janganlah kamu minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak, wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan pula makan dengannya, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Karena itu emas dan perak, wadah-wadah yang terbuat emas dan perak itu untuk mereka yang ada di dunia dan untuk kita besok di akhirat. Jadi besok di akhirat baru awak disuguhi makan dan minuman dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu. Ada di surat Al-Insan, lihat nanti. Jadi di surga itu besok Bapak Ibu, tampe minum awak, tampe makan awak terbuat dari emas dan perak. Bukan hanya tampe makan minum, jo tampe lalu awak besok dari ame. Lainnya, surga itu Bapak Ibu ada 2 tingkat. Ada surga kelas ekonomi, ada surga kelas VVIP. Ada. Apa Ibu amonio yang mah? Kelas ekonomi atau VVIP? VVIP, Bu. Oh iyalah. Yang gambarannya kalau yang kelas ekonomi itu tampak laloknya ala sururim marfu'ah kan, tempat tidurnya itu ditinggikan. Itu kelas ekonomi itu. Tempat tidurnya ditinggikan. Barat tingginya dalam satu riwayat disebutkan 500 tahun kateh. Bilo kami ke laloknya Ustaz 500 tahun lo naik katehnya. Nah, besok ada lift Super Express, tiba dia langsung sekali. Tenang saja Bapak Ibu. Itu gambaran tenangnya kita nanti akan istirahat di
di sana. Orang kalau ingin tanang lalu kan pai ka sampai ketinggian Pak Ibu. Orang Padang pai ka Solo kan. Kalau ndak pai ke Bukit Tinggi, sampai ketinggian. Bahkan tanggung di Bukit Tinggi, nyodaki Gunung Singgalang, nyobe camping kemah di situ tuh. Nah, lalu lamanya di situ tuh. Nah, bisua sampai tiduawa ada sururim marfu'ah bagi yang masuk kelas ekonomi. Yang VVIP bagaimana Ustaz? Ala sururim maudunah. Dalam surat Al-Waqiah lihat nanti. Dalam surat Al-Waqiah, ala sururim maudunah. Terbuat tempat tidurnya itu terbuat dari emas dan perak, berkilauan emas dan permata. Luar biasa Bapak Ibu. Sampai tidurnya. Balu carunya awak kalau lo Ustaz, ameh kan kare itu ndak bisa awak lalu lama habis itu dapat ameh yang ampuannya. Nah, pokoknya ndak usah dibayangkan itu dulu. Luar biasa. Buah-buahannya pun juga sudah disortir Bapak Ibu. Buah-buahan tuh yang rancak-rancak masuk ke kelas VVIP. Yang bekas-bekas sortiran itu dikirim ke surga kelas ekonomi. Ini VVIP atau ekonomi Bu? VVIP jo. Iyalah. Amalannya bagaimana Ustaz supaya dapat VVIP? Dalam surat Az-Zariyat kalau tidak salah itu. Dalam surat Az-Zariyat disebutkan orang yang masuk kelas VVIP itu kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sepanjang malam itu bahkan nyaris mereka sedikit sekali beristirahatnya. Mereka lebih banyak untuk bangun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada malam yang dilewati alfa tanpa tahajud. Tak ada malam yang dilewati tanpa tahajud. Nah, lihat nanti kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kelas VVIP itu sudah dicarter oleh beberapa sahabat karena di dalamnya qalilum katsirum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak orang sullatun minal awwalin bahasanya. Sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Kebanyakan yang menghuni VVIP itu adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Abu Bakar Siddiq sudah dapat tiket VVIP. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat utama itu. Tapi apakah kita tertutup peluang kita? Tidak. Wa qalilum minal akhirin. Insyaallah masih ada peluang bagi kita dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat VVIP. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka kini tahan-tahanlah dulu. Kalau tabali juo, galeh atau piring yang terbuat dari emas itu simpan sedulu untuk perhiasan. Nah lanjut. Kaifa ya'kulut ta'am. Bagaimana cara Nabi itu makan? Diceritakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Ingin ikut sunnah kan? Makanlah jo 3 jari kok iyo lai bisa. Kalau di Padang tidak bisa doh. Yo, maka kan ada loh kawan kita kok yang memprotes-protes awak makan jo 5 jari pak, nyo protes iko ndak sunnah kok. Nabi itu sunnahnya jo 3 jari. Tanyo yang dimakan Nabi itu kurma pak. Yang dimakan Nabi itu kurma, yang awak makan nasi. Kalau kurma bisa dibinjek 3 jari ha. Jangankan kurma, botol gadang itu bisa dibinjek jo 3 jari ha. Justru kalau diambil jo 5 jari nampak cangguk ambil kurma. Nah, sementara yang awak makan tuh nasi. Abinjek lah nasi itu jo 3 jari bila selesai makan. Kok ada orang yang mengecek bantu itu Bapak Ibu, ajaknya makan soto, sunnah makan itu pakai tangan ya. Suruhnya makan pakai tangan. Agih aja kuah soto, abinjek lah jo 3 jari ya. Gitu secaranya. Ya Ibu. Nah, maka hadis ini tidak bisa kita pahami tekstual saja. Harus dilihat juga kondisinya. Dilihat lu kondisinya dulu. Nah, ada lagi satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan itu ya dengan 3 jari. Waqal, dan beliau juga berkata, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza." Apabila jatuh makananmu, maka ambil dan buang kotorannya. Wal yakulha, dan makan sisanya. Wala yad'ha lisyaitan, jangan biarkan itu menjadi konsumsi syaitan. Kembali lagi, yang dimakan Nabi itu kurma. Kurma itu kulitnya licin. Kalau jatuh di lantai, bisa dibuang enggak kotorannya Bapak Ibu? Bisa. Tapi kalau nasi kuah-kuah tadi jatuh di lantai, bisa dibuang enggak kotorannya? Diambil itu lebih banyak kotorannya daripada yang berasiahnya oleh. Itu yang kau masukkan ke pari awak. Kau sakit diare awak dah nyo. Nah, maka hadis itu dicaliak-caliak dulu. Apa yang awak makan? Atau awak makan agar-agar misalnya, jatuh kasihku misalnya kan. Kau makan je balik tu. Abunya lebih banyak daripada yang berasiahnya oleh. Nah, seperti tadi. Berarti dibiansi Ustaz itu jadi makanan setan. Jangan dikasihkan ke setan lah. Diambil, kasihkan ke ayam, agak ke kucing segala macam. Kan banyak itu yang akan makan. Dah, lanjut. Miqdar ma yakul. Batasan makan standar. Bara banyak boleh makan itu. Kiranya diagaan lo makan tuh kiranya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh makan banyak-banyak kiranya dong. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Biasanya ditulis di running text. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang paling indah, yang paling bagus ketika akan masuk masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Nah, nanti kita lihat standar berlebihannya. Adamu uyubit ta'am, tidak boleh mencela makanan. Iko indah kok kurang garam gulai dibuat de ibu, lah jauh lo lawi dari siko kecapak tu. Kalau apa aku kan lain dak napa? Lain dak kan? Oh apa aku elok kan? Apa-apamu elok. Atau misalnya kok belabih bana kok tasin gulai kok beko dake bana lawi kiranya bacorohan se garam ka gulai sadonyo kecapangan macam-macam lah gayanya Bapak Ibu yang nak pandai dah. Nah, seperti itu. Maka tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. In istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Apabila beliau suka beliau akan makan, kalau beliau tidak suka beliau tinggalkan. Nah, itu saja. Kalau awak suka makanan tu makan. Kalau tidak suka ya udah tidak usah dimakan. Yang penting jangan keluar pula celaan kita terhadap makanan yang sudah tersaji itu. Hilang keberkahan makan kita. Dah, lanjut. Jawadus syub'i ahyanan. Bolehnya kenyang kadang-kadang. Jadi kiranya makan atau minum sampai kenyang boleh kiranya Bapak Ibu. Tapi tadi secukupnya Ustaz. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minum jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Kalau itu satio makan minum. Tapi kalau sesekali, makanya bahasanya oleh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri ini ahyanan. Jawazus syub'i ahyanan. Boleh kenyang kadang-kadang. Nabi pernah menyuruh, dalilnya hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi pernah menyuruh Abu Hurairah minum susu Bapak Ibu. Kata Rasulullah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah." Kata Abu Hurairah, "Labbaika Rasulullah wa sa'daik." Aku dengar, aku penuhi panggilanmu ya Rasul. Dengan senang hati aku akan patuhi. Fa'akhadha biyadi fa'aqamani wa arafa alladhi bi fantalaqa bi ila rahlihi fa'amara li bi'ussim min labanin fasharibtu. Dikasih oleh Nabi kiranya Bapak Ibu Abu Hurairah itu minum susu.
Fasyaribtu, kata Abu Hurairah, saya minum susu itu. Fasyaribtu minhu, saya minum susu itu sebagian, kata Abu Hurairah. Lalu apa kata Rasulullah? Ud ya Aba Hirra. Ini bahasanya. Ud ya Aba Hirra. Kalau bahasa awaknya, tambuhlah Abu Hurairah. Itu. Tambuhlah. Itu. Maka kata Abu Hurairah, fa'udtu fasyaribtu. Aku ulang lagi, aku minum lagi, kata Abu Hurairah. Tsumma qala, Rasul berkata lagi, bersabda lagi, ud, tambah balik, kata Rasulullah. Kata Abu Hurairah, fa'udtu fasyaribtu. Aku ulang lagi, aku tambah lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali Abu Hurairah bertambahnya. Apa bahasa Abu Hurairah Bapak Ibu? Hatta istawa batni fasara qalqidah. Sampai pari amboko lah padea. Sampai pari amboko pade, kata Abu Hurairah. Artinya apa? Abu Hurairah sampai kekenyangan waktu itu. Apakah Nabi tidak tahu? Tahu Nabi. Tahu Nabi. Ini menunjukkan bahwa bolehnya makan minum sampai kenyang, tapi kadang-kadang. Kadang-kadang. Lanjut. Fadlul it'am wal muwasah fih. Utamanya makan dan berbagi dengan makanan yang sama. Jadi kalau awak kamagiah tetangga tu jangan ditunggu lo sambab gulai korasan dulu. Ikolah hampir-hampir basi baru gian selah kasihan lo buat selah sambab baru balik. Ada yang kayak gitu, itu parah sekali itu Bapak Ibu. Apa yang awak makan itu yang awak agihan kata tetangga awak. Apa yang awak makan itu yang awak bagi ke tetangga awak. Walaupun di dalam bahasa hadis itu kalau kamu makan membuat gulai maka perbanyaklah kuahnya, bagi-bagikan ke tetangga. Jangan kuahnya sih yang dibagikan. Kalau nanti gulai itu ayam sama kamumu, maka bagi ayamnya kamumu itu bagai. Nah, bagi jo dagingnya jangan cuman kuah-kuahnya sih. Jadi wal muwasah fih, apa yang awak makan bagi pula ke tetangga. Oke, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayyul Islam khair ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apakah yang terbaik di dalam Islam itu? Kata Rasulullah, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Yang terbaik, amalan terbaik di dalam Islam itu ada 2 ternyata. Kata Rasulullah, tut'imut ta'am, berbagi makanan. Yang kedua, taqra'us salam, mengucapkan salam. Ala man arafta wa ala man lam ta'rif, baik kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Jadi tidak kenal pun awak tetap jo senyumlah ke orang tu. Tak masalah doh. Kalau awak lah senyum kiranya tidak ada senyum doh Ustaz. Itulah terbolok saya awak. Kalau memang tidak senyumnya tu bahaja lah. Yang penting awak senyum saya dulu. Nah, senyum saya dulu, sapu saya dulu. Nah, apa? Senyum-senyum surang saya wah, dah terima saya lah. Yang penting awak lah beribadah itu mah. Dah dapat sedekah tu Bu. Dapat pahala sedekah kita itu. Nah, lanjut. Ikramud duyuf wa khidmatuhu iyyahu binafsih. Memuliakan tamu. Wah, luar biasa ini. Ikut terkait dengan makan minum Bapak Ibu. Kita pernah barangkali mendengar hadis ini dari Abi Syarih Al-Qambi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya. Jaizatuhu yaumun wa lailah. Normalnya bertamu itu sehari semalam. Lailah nahar yaumun wa lailah, sehari dan semalam. Wa dhiyafatu thalathatu ayyam, tapi ada standar bertamu itu 3 hari. Jadi kok aduh misalnya Bapak Ibu dun sana awak datang dari rantau dari jauh misalnya kan, salamu 3 hari beliau tetap terhitung sebagai tamu kita yang mesti kita hormati, kita muliakan. Maka selama 3 hari itu Bapak Ibu makannya disiapkan. Makannya disiapkan.
Konyo dilayani kebutuhannya. Lewat dari 3 hari bau Ustaz. Suruh saya masak ke dapur surang lain. Nyo diafa salah satu ayam. Kalau lah lewat 3 hari nyo batamu di rumah awak, ndak jo pai-pai nyo. Kalau ka makan masak surang ya. Kalau nyo cari surang ya, gitu selai. Fama ba'da dzalik fahuwa shadaqah. Kalau awak tetap ingin melayaninya, itu dihitung sebagai sedekah. Dihitung sebagai sedekah. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kaifiyah julusin nas 'ala ta'am. Bagaimanakah cara duduk ketika makan? Dalilnya surat An-Nur ayat yang ke-61. Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtatan. Tidak ada dosa bagimu kalau kamu makan berjamaah, makan bajamba atau makan batalam, aw ashtatan atau makan pakai piring surang-surang. Jadi makan pakai piring surang-surang atau makan pakai talam jami'an itu dibolehkan. Dibolehkan Bapak Ibu. Nah, bagian berikutnya, hayatul julus lil akli. Cara duduk ketika makan. Ini penting nih. Kan kalau makan minum itu tadi disunnahkan duduk. Ba'a caronyo duduk. Ada beberapa hadis. Pertama Bapak Ibu dari Abi Juhaifah. Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la akulu muttaki'an. Kata Rasulullah, saya tidak pernah makan bersandar. Jadi kironya Bapak Ibu, Nabi makannya ndak bersandar. Apakah bersandar di kursi seperti ini, ataukah bersandar di hemperan ke dinding misalnya, atau bertumpu dengan tangan misalnya? Awak duduk kemudian awak topang jo tangan awak ke belakang misalnya kan Bapak Ibu. Ternyata kata Rasulullah, inni la akulu muttakian. Saya tidak pernah makan bersandar. Bakon ndak boleh makan bersandar Ustaz. Kalau awak bersandar, kalau awak kan basang jawaban apa Ibu? Babali kursi malas tuh, kursi goyang. Sudah itu ngemil ya. Nah, bakon ndak boleh karena kalau bersandar koko lapangnya. Lapangnya Bapak Ibu. Kalau lapang berarti beko kalau diisi, apalagi kalau diisi agak banyak, nyo payah beko awak. Untuk duduk saya payah, apalagi tagak, apalagi beko dibawa sholat kan, payah beko tuh. Nah, salah satu hikmahnya kalau makan di tagaan tulang punggung awak, makan itu kan di tagaan tulang punggung, sehingga perutnya tertekan. Kalau tulang punggung tagak Bapak Ibu lurus, maka perut kita akan tertekan sehingga kebutuhan perut itu tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Jadi ketika awak makan dengan perut dengan tulang punggung berdiri, dengan tulang punggung tegak, maka kebutuhan makan kita tidak banyak sehingga kalau kita selesai makan maka insya Allah tidak akan terlalu kekenyangan. Tidak kasasak pari awak adanya tuh. Luar biasa. Luar biasa. Itu satu. Kemudian hadis dari Anas. Kata Anas radhiyallahu anhu, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam muqiyan ya'kulu tamran. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqiyan, duduk iqa'a ketika makan kurma. Duduk iqa'a. Duduk iqa'a ini seperti apa Ustaz? Iqa'a itu Bapak Ibu dibagi dua. Ada yang iqa'a masyru', ada yang ghairul masyru'. Ada yang iqa'a yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan itu iqa'a yang masyru' itu yang kayak iqa'a yang disebut oleh Syekh Nasruddin Al-Albani yang dibolehkan waktu duduk antara dua sujud. Kamu contohkan Bapak Ibu. Yang iqa'a masyru' itu basimpuh Pak, dengan bertumpu pada dua tumit. Jadi dua tumit seperti ini. Jadi Nabi makannya seperti ini. Makan kurmanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqiyan ya'kulu tamran, dalam bahasa hadisnya itu. Rasulullah duduk iqa'a ketika makan kurma, seperti ini makan beliau. Di dalam hadis itu. Ini yang iqa'a masyru'. Kemudian ada satu lagi penjabaran dari iqa'a masyru' ini, mangke kaki sebelah. Pernah enggak Bapak Ibu mencelik orang makan bendeko?
Pernah kan? Bantu Iko? Bolehkah itu Ustaz? Ternyata boleh. Tapi ini bukan hadis. Kamu temukan dalam syarahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi duduk seperti ini juga dibolehkan ketika makan. Ketika makan. Ini yang kedua. Yang ketiga duduk tarabbu'. Duduk tarabbu' baselo. Jadi makan baselo boleh Ustaz? Boleh. Makan baselo, tarabbu' namanya. Ada 3. Pertama bersimpuh seperti ini. Yang kedua mangke kaki sebelah. Tapi kalau di dalam masyarakat awak bantu ikoko kan agak kurang sopan. Iya Pak, agak kurang sopan. Padahal dibolehkan. Kenapa Bu? Ndak batarati kecenya Bu. Kurang sopan atau ndak batarati? Kutar mana Bu? Bantu ikoko tapi dibolehkan. Oke. Yang ini yang masyru'. Yang ghairul masyru', iqa' yang ghairul masyru' itu iqa'ul kalbi namanya. Cara duduk, mohon maaf, cara duduk anjing. Iqa'ul kalbi. Iqa'ul kalbi itu manjalepok Pak Ibu. Yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan, lalu kemudian pantatnya sampai ke lantai. Mohon maaf. Nah, kalau mau ndak tahan, ndak kuat menurut Pak. Kayak gini. Pernah ndak menceli orang bentuk Pak? Pernah kan? Ini ndak boleh. Iqa'ul kalbi namanya. Ini yang tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua kursufah. Kursufah itu mencangkuang, mencongkong. Makan durian misalnya kan? Makan durian cari lah tuh Pak. Buka kan bagi sudah itu makan lah. Makan tagak semuanya itu. Duduk makan tuh. Nyoba so duduk mencongkong lah. Kursufah. Beko di atas diisi di bawah keluar loh kan. Kursufah namanya. Ini tidak dibolehkan. Yang makan mencongkong bantu iko. Pernah tidak orang makan bantu iko Pak Ibu? Banyak. Ini tidak boleh. Kursufah. Jadi ada 3 yang boleh. Yang basimpuah, kemudian mangke kaki kanan, kemudian tarabbu' baselo. Itu yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan iqa'ul kalbi, menjalepok, kemudian mencongkong, kemudian basanda. Basanda ini bukan bahasanya bukan tidak boleh, tapi Nabi tidak bersandar. Nah, itu aja bahasanya. Nabi makannya tidak bersandar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini? Ada Bapak Ibu? Ada waktu kita sedikit lagi barangkali untuk diskusi? Tidak ada? Kalau tidak ada lanjut Pak. Iya Bapak Ibu. Lanjut. Sifat aklul masyghul, cara makan orang yang terburu-buru. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitamarin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kurma. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksimuhu wa huwa muhtafiz. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah kurma itu. Nabi membelah kurma itu. Kalau orang Arab kan makan kurmanya memang kayak gitu, Pak Ibu. Ambo babuko di Masjid Nabawi sama orang-orang tuh kan, ini kan pakai apa namanya kah? Mayones, saus mayones. Jadi dibalah kurmanya tuh dicelupkan ke saus mayones dimakan. Kalau awak sebenarnya ndak nerimo pari rasanya, tapi dia menghormati orang yang beragia kok baca ternyata kan batahan juga Pak, batahan juga. Nah itu caranya. Jadi Nabi pernah makan kurma itu dibelah, dikasih kurma, dibelah kurmanya. Ya'kulu minhu aklan dzari'an. Nah ini poinnya. Beliau makan separohnya itu aklan dzari'an, dengan tergesa-gesa. Dengan tergesa-gesa. Wa fi riwayatin aklan hathithan. Dalam satu riwayat disebutkan aklan hathithan, makan buru-buru, tak kaja-kaja makannya. Nah, itu mungkin kondisi yang membuat beliau makan terburu-buru waktu itu, sehingga Nabi makannya capek-capek. Nah, jadi boleh makan capek-capek, ternyata dibolehkan. Tentu itu untuk yang masyghul, orang yang sedang sibuk. Nah, oke Bapak Ibu.
sampai di situ sajalah dulu barangkali. Masih ada terkait dengan makan ini, makan dengan sedikit lagi cuman makan dengan pembantu, kemudian kalau sudah terhidang lalu kemudian tiba azan, kemudian apa lagi? Maka minum susu bagaimana caranya? Kiranya minum susu pun adalah caranya, kemudian memuji Allah selesai makan. Tapi karena waktu kita terbatas, barangkali kita cukup sampai di sini dulu. Kita cut dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama dan mudah-mudahan juga masih ingat sampai 2 bulan ke depan. Iko yang penting mana. Kok nak takana aja kok yalah pan yang mau nyoba ana caranya. Kok kan diulang-ulang juga taruh itu kan kacau. Kalau ndak beko di-share saya sama kanda videonya biar bisa diulang-ulang. Jadi bisa kalau ndak beko remedi taruh kok kacau kok kena. Oke Bapak Ibu, barangkali itu sajalah dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.